Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anggota fraksi Golkar cekcok usai rapat Badan Musyawarah di gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Dampak kekeringan, warga Banjarsari Tasikmalaya pakai air selokan untuk mencuci dan mandi. Teror asusila di jalan hantui warga kota dan Kabupaten Bandung. Hektaran sawah warga di Ciamis mengalami kekeringan setelah saluran irigasi kering akibat kemarau. Akibatnya sawah retak-retak dan petani mengalami gagal panen. Puluhan hektar lahan persawahan warga Desa Ciparai, Kecamatan Cilodok, Ciamis, kondisinya sangat memprihatinkan. Tanah sawah kering dan terbelah akibat tidak ada pasokan air. Akibatnya tanaman padi warga pun mengering dan gagal panen alias puso. Petani pun hanya bisa pasrah pada kondisi ini karena saluran irigasi yang menjadi tumpuan telah kering. Sawahan di sini di Desa Ciparai semuanya kering. Tidak bisa ditanami. Kering. Gagal panen ya Pak ya? Gagal panen. Seperti ini di belakang Bapak ini? Iya, seperti ini. Ini kekeringan semua. Baru tanam langsung kering. Kering ini ya. Iya. Pak, memang ada berapa banyak di sini Pak? Apanya? Berapa hektar? Ya, kira-kira 40-50 hektar lah. Kondisinya. Nggak ada pengairan di sini Pak? Nggak ada. Warga berharap adanya rencana untuk membangun bendungan irigasi segera direalisasikan. Karena di daerah ini sangat bergantung pada air hujan. Jika ada bendungan, maka perekonomian warga yang mayoritas petani bisa terangkat. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Harga beras di Sumedang dan Banjar masih tinggi. Para pedagang beras di Sumedang mengeluh omset penjualan mereka turun 30%. Sedang Wali Kota Banjar yang menyatakan telah menyalurkan beras Bulog justru dibantah oleh pedagang pasar. Harga beras di pasar Sumedang Kota Sumedang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Harga beras medium bahkan naik sebesar Rp3.500 per kilogram menjadi Rp13.500. Sementara beras kualitas premium yang awalnya Rp12.000 kini dijual seharga Rp14.000 per kilogramnya. Pedagang menyatakan naiknya harga beras di Sumedang sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Kenaikan harga beras dipicu musim kemarau yang berkepanjangan sehingga banyak petani yang gagal panen dan harga gabah naik. Mahalnya harga beras berdampak pada menurunnya omset pedagang beras hingga mencapai 30%. Harga beras sekarang gimana kan? Ya cukup mahal sekarang untuk. Sekarang yang paling murah itu 13.500 dari harga 10 itu harga normal. Nah, nurunan. Iya, kan dia biasanya yang beli sekarung cuma sekali 10 kilo gitu. Masuk aja dikurang. Berapa persen kira-kira penurunannya? Ada 30%. 30% ya. Kalau stok beras sendiri mana? Ya berkurang juga stok berkurang. Soalnya kan susah nyarinya. Susah nyari padinya sekarang. Ya mungkin pertama karena itu kemarau, jadi banyak yang gagal panen. Pemerintah bisa dapat membantulah menurunkan harga gitu. Soalnya juga kasihan juga yang beli ke konsumen. Mahalnya harga beras tidak hanya dikeluhkan oleh pedagang, tapi juga oleh pembeli. Salah satu warga mengaku karena mahal, ia mengurangi jumlah pembelian beras hingga setengahnya. Mahal kalau buat rakyat kecil. Nah, sama aja sih kalau buat orang yang punya gaji juga sama. Kalau harga segini mah mahal. Merasa keberatan nggak Bu? Ya iyalah, biasanya 10.000, sekarang 13.000 kan. Kalau nggak dibeli gimana anak-anaknya makan? Pengurangan pembelian ada nggak? Iya. Biasanya berapa belinya? Ini 10 kilo, sekarang jadi 5 kilo. Kondisi tak jauh berbeda juga dialami warga Kota Banjar. Saat ini harga beras kualitas medium yang tadinya dijual di bawah Rp11.000 per kilogram kini sudah menembus Rp12.500 per kilogramnya. Sedangkan beras kualitas premium dijual di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini memberatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Harga saat ini dinilai terlalu mahal, padahal Kota Banjar adalah salah satu lumbung padi di Priangan Timur.
Saat dikonfirmasi mengenai tak kunjung turunnya harga beras, pemerintah Kota Banjar mengaku telah bekerja sama dengan Perum Bulog untuk melakukan intervensi beras ke pasar tradisional melalui 10 kios di pasar yang akan menjual beras Bulog seharga Rp10.900 per kilogram. Intervensi Bulog, ada 10 kios yang menjual beras, kan 14.000, 13.000 ya. Sekarang 10.900 itu dari Bulog. Ada bantuan dari Bulog. Jumlahnya berapa banyak, Bu? Apa? Jumlahnya berapa banyak? Oh, belum ada laporan. Tapi itu udah dimulai, Bu? Masih udah masuk? Namun pernyataan Wali Kota Banjar tersebut dibantah para pedagang. Saat ini belum ada lagi penyaluran beras murah dari Perum Bulog. Sekarang harga beras di harga 12.4 sama 12.2. Katanya dari Bulog ada bantuan atau gimana? Sekarang kalau buat kemarin minggu belakang itu ada. Seminggu belakang ada, tapi sekarang belum datang lagi. Agun Gunawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari Sumedang dan Banjar. Tak hanya berdampak pada pertanian, musim kemarau menyebabkan sumur warga Banjarsari, Tasikmalaya pun kering. Akibatnya warga terpaksa memakai air selokan untuk mencuci dan mandi. Warga Banjarsari, Kecamatan Sukaresi, Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa berbuat banyak menghadapi musim kemarau. Mereka terpaksa memakai air selokan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci baju. Namun untuk bisa menggunakan air selokan, mereka harus berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer sambil memanggul pakaian kotor. 1 kilo lebih lah. 1 kilo lebih. Iya. Ibu, kenapa nyuci ke sini, Bu? Kan sumur kering, jadi nyucinya dibawa ke sini. Bawa ke sini. Iya. Ibu, itu buat minum dari mana, Bu? Beli galon. Beli galon? Iya. Hari Ibu cucinya tiap hari? Tiap hari nyuci ke sini. Jadi nggak ada air di rumah, Bu? Nggak ada. Bagi warga yang rumahnya tak begitu jauh, mereka cukup mengambil air dengan cara sedot dari mesin. Air yang terkumpul dipakai untuk mencuci dan mandi. Sementara untuk kebutuhan masak dan minum, warga harus membeli air isi ulang. Dari sungai nyedot pakai selang genep 65 meter. Buat nyuci piring, buat mandi, buat nyuci pakaian. Ibu, kalau sumurnya kenapa, Bu? Kering. Airnya habis gitu. Minum dari mana, Bu, kalau minum? Kalau minum minta, kadang beli. Beli air apa? Air galon. Rata-rata sumur warga sudah kering sejak musim kemarau 2 bulan lalu. Warga berharap ada bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum ataupun memasak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Krisis air bersih juga dialami warga di Garut, Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Meski sebagian wilayah sudah mendapatkan bantuan air bersih, namun masih ada daerah yang belum mendapatkannya. Musim kemarau yang cukup panjang menyebabkan krisis air bersih yang dialami oleh warga Cinta Negara Garut. Kesulitan air bersih terjadi merata, termasuk sumur milik Masjid Darussalam yang juga kering. Tidak tersedianya air untuk wudhu selama lebih dari sebulan, membuat jemaah masjid berkurang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Satuan Brimob Polda Jabar yang mendistribusikan air bersih bagi warga juga memberikan bantuan air untuk masjid. Alhamdulillah, saya mengucapkan berterima kasih Laksakretika Binghan kepada Brimob dan PDAM yang sudah mengirim air ke sini yang tadinya susah. Dengan air sekarang alhamdulillah sudah masyarakat bisa berwudu sekarang di Masjid Darussalam ini. Bantuan air bersih dari Polres Subang ini diserbu warga desa Batusari, Kecamatan Dauan Subang, yang sudah 2 bulan terakhir mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Warga mengaku untuk kebutuhan masak dan minum selama ini terpaksa mencari air ke tempat yang jauh karena sumur mereka kering. Dalam kondisi mendesak untuk minum, warga juga terpaksa meminta kepada tetangga yang masih mampu membeli air bersih. Selain menyalurkan air, Polres Subang juga memberikan bantuan 100 paket sembako. Ini keringan, udah ada air,
Udah 2 bulan yang lalu sampai sekarang di sini ya kesusahan air ini. Ya, alhamdulillah udah terima kasih atas bantuannya. Kemarau juga memaksa warga desa Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, harus pergi ke Sungai Cipamutih untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Warga kembali menggunakan air sungai karena sumur di rumah mereka sudah kering. Nah, udah biasa lah, soalnya nggak ada lagi air yang bersih. Ada. Udah ini aja. Udah. Ya, semuanya. Udah berapa lama, Bu? Ya kalau musim kemarau, pasti semuanya mandi di sini. Udah ada bantuan belum dari pemerintah, Bu? Belum ada. Setiap kemarau juga nggak pernah ada bantuan ke sini. Nggak ada. Warga berharap ada kepedulian dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan bantuan air bersih, paling tidak untuk kebutuhan memasak dan air minum. Saat ini ada warga yang terpaksa harus membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tim Liputan melaporkan.